Untuk hal-hal hitungan yang umum sering dilakukan itu biasanya sudah disiapkan di sini. Ini ada namanya auto sum ya. Auto sum ini itu di sini menyangkut ada 4 ya, yaitu menjumlahkan rata-rata. Itu yang paling sering dalam statistika, itu yang paling sering menjumlahkan, merata-ratakan, cari nilai tertinggi, nilai terendah ya. Oke, sekarang kita mau menjumlahkan ini, jadi tinggal klik di sini. Klik, kemudian kita klik yang sum ini karena menjumlahkan itu berarti sum. Klik. Nah, dia minta rank. Benar, ranknya sudah otomatis terrank di sini ya atasnya. Oke ya, jadi ini sudah terrank, ada ranknya otomatis ini, berarti kita tinggal enter eksekusi ya. Oke, jadi ini jumlahnya 523. Nah, rata-rata juga pakai ini, jadi kita nggak usah pakai sama dengan ya, karena kalau kita sudah menggunakan fungsi otomatis di sana, berarti kita tidak perlu ngetik sama dengan, kecuali kalau formasinya kita tulis manual harus pakai sama dengan. Kemudian di sini kita klik yang rata-rata itu average ya, klik. Karena di sini otomatis sudah ada sama dengan sendiri, udah nulis sendiri kan. Nah, di sini ranknya kan harusnya sampai sini, tapi ini kan ikut ke rank ya. Cukup tekan tombol shift, tombol panah ke atas. Nah, tekan tombol shift kemudian panah ke atas supaya yang 523 nggak ngikut. Nah, ini rata-ratanya. Jadi rata-rata nilai rata-rata kelasnya 65,375 atau berarti nanti 65,4 kalau pakai 1 desimal. Kalau pakai 2 desimal berarti 65,38 kalau pakai 2 desimal. Kemudian nilai tertinggi juga ada di sini otomatisnya. Nilai tertinggi itu ada maksimum, klik maksimum, dia sudah ngering kan. Nah, di sini kita pakai pencet tombol shift ya, kemudian tombol panah ke atas 2 kali. Nah, ranknya sampai sini saja, kemudian kita enter langsung. Nah, itu otomatis soalnya ya. Nah, nilai tertinggi 92 bener kan. Nah, nilai terendah berarti pakai min ya, minimum. Nah, minimum, tekan tombol shift, pencet tangan atas 3 kali. Nah, di sini sudah terrank di situ ya. Nah, jadi kita tidak menuliskan formula, tapi formulanya sudah otomatis dari mesin otomatis yang sudah disiapkan ini. Bagaimana cara menghitung otomatis yang lulus berapa orang ya? Jadi kita pakai namanya count if ya, kita pakai manual ya sekarang ya. Oke, jadi sekarang kita nyari jumlah lulus ya. Jadi jumlah lulus yang ini ya. Jumlah lulus yang ini berarti pertama kita pakai rumusnya count if ya. Jadi sama dengan kita ketik count if ya. Cow. Nah, pas kita ngetik cow ini ternyata kita sudah membaca count if di sini. Sudah ada count if sini, sudah kita baca, maka ini kita klik saja 2 kali. Begitu kita klik 2 kali, dia sudah nulis count if otomatis dan sudah dikasih kurung buka. Nah, kemudian di sini sudah ada tutorialnya juga. Setelah count if dia minta rank. Nah, karena yang mau baca, yang kita baca kan yang ini ya, yang mau kita baca yang ini, berarti ini kita sort ya. Kita sort sampai sini. Nah, ngesortnya itu begitu. Tapi kalau sortnya panjang ya, sampai data itu tidak terlihat, cara ngesortnya itu begini. Ya, ini kita umpamakan datanya banyak ya. Kita umpamakan datanya banyak, jadi kita klik awalannya. Kita klik awalannya berarti sini sudah muncul H3 nih. Kemudian kita cari sampai ketemu data terakhir di bawah misalnya. Kalau sudah ketemu data terakhir, pencet shift. Kemudian data terakhir kita klik. Nah, dia muncul nih H3 sampai H10. H3 sampai H10 karena yang mau kita baca kolom ini ya. Kemudian kita koma, di sini minta setelah rank dia minta koma. Kemudian dia minta kriteria. Kriterianya apa? Di sini kita klik saja salah satu karena dia mau minta jumlah lulus, berarti kita klik saja yang lulus salah satu, yang mana, yang penting L. Ini boleh, ini boleh. Kita klik saja yang ini misalnya. Misalkan H8, kemudian kita tutup. Kemudian kita enter. Nah, dia muncul angka berarti benar ya. L1 2 3 4 5. Langsung kita lihat saja di tampilan ini. Ada sebuah kata informatika di sini, kemudian di sini ada kata info, format A3 informatika dengan huruf awalnya besar, yang lain kecil, kemudian huruf kecil semua, dan ini huruf besar semua, kemudian ini ada menunjukkan 11 ya. Nah, di sini adalah semua ini diambil dengan menggunakan formula ya, dengan menggunakan formula. Yang pertama adalah menggunakan left, kemudian menggunakan mid, right, proper, lower, upper, dan land ya. Jadi kita praktekkan saja di bawahnya ya. Ini misalkan saya copy di sini informatika, yang ini saya hapus dulu ya. Nah, caranya di sini kita menggunakan left, berarti kita awalan menggunakan sama dengan, kemudian kita tulis left L ya.
L. Nah, ketika kita ketik L, di sini sudah ada kata left, kita klik saja 2 kali. Sudah ada kurung buka, kemudian hanya minta teksnya saja. Teksnya apa ya? Teksnya ini kita klik. Nah, kemudian dia minta nomornya, ada berapa yang mau diambil. Nah, dari leftnya, misalnya kita mengambil 4 karakter dari kiri ya. Mengambil 4, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti kita ketik 4, kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, maka di sini muncul info. Ini artinya adalah kita mengambil 4 karakter dari kiri ya, dari kata ini, maka keluar info. Kemudian mid ya, muncul format ini adalah berarti mengambil tengahnya, berarti kita menggunakan mid. Jadi awali lagi dengan sama dengan mid ya, mid silakan ketik saja lengkap juga nggak apa-apa, kemudian kurung buka, kemudian minta teksnya mana, teksnya yang ini kita klik. Kemudian kalau mid itu kita ngambil tengahnya dari karakter yang keberapa. Misalkan kita mengambil kata format, berarti awalnya F. Nah, F ini ada di huruf yang ketiga, 1, 2, 3, karakter yang ketiga. Berarti kita ketik 3 dulu. Mulai karakter ketiga, sebanyak berapa? Sebanyak, misalkan nih kita maunya 6 ya. Kita maunya 6 karakter ya. Jadi dari karakter ketiga sebanyak 6, kurung tutup. Nah, maka muncul format, karena formatnya ada 6 karakter ya, atau 6 huruf. Ya, karena huruf itu bagian dari karakter, termasuk tanda baca, spasi itu juga termasuk karakter. Nah, kemudian Atika. Atika ini berarti menggunakan rek karena di sebelah kanan ya. Atika berarti sama dengan, kemudian kita pilih R, right ya. Kalau belum ada, nah di sini ada right, sini kita klik saja 2 kali, klik right, kurung buka, dia minta teks, teksnya kita klik, koma, kemudian kita mengambil berapa, misalkan kita ambil 5 ya, kita ambil 5 karakter kiri, sebelah kiri. Nah, maka di sini muncul Atika. Nah, kemudian kalau ini adalah, ini kan hurufnya besar semua, misalkan kita ingin menggunakan kaidah huruf awalnya saja yang besar, maka kita menggunakan proper. Jadi sama dengan proper, kita ketik proper. Nanti kalau pro itu propernya sudah muncul ya, kita klik 2 kali, diminta teksnya tinggal diklik, kemudian kurung tutup. Nah, sudah muncul. Nah, kalau lower ini berarti kecil semua, jadi sama dengan lower. Kita ketik L, belum ada, kita ketik O. Nah, lowernya sudah ada, ini kita klik 2 kali, kemudian diminta teksnya, kita klik, kemudian nih kita enter, berarti kecil semua. Kalau upper ini berarti besar semua ya, kebetulan itu sudah besar semua ya, tapi nggak apa-apa, kita ketik saja upper ya. Di sini sudah ada upper, kita klik 2 kali, minta teks, kita klik, kurung tutup, enter, jadi. Nah, sementara kalau len ini berarti adalah menghitung berapa banyaknya karakter. Jadi kita sama dengan len ya, kita ketik len. Nah, itu sudah ada len juga, kita klik 2 kali, kemudian len teksnya ini kita klik. Nah, berarti kalau len itu adalah menghitung berapa banyaknya karakter yang ada di dalam sel tersebut. Nah, misalkan ini kita copy saja, kita copy ke bawah seperti ini, ke bawah. Nah, sudah ada kopiannya. Kemudian misalkan di sini kita tulis apa ya, kita tulis yang baru, misalkan kecil semua ya, kecil semua saja hurufnya. Misalnya dengan ini saya menyatakan. Nah, ini saya menyatakan misalkan. Kemudian kita enter. Nah, maka di sini sudah muncul deng ya. Deng ini artinya berarti mengambil, tadi kan di sini mengambil apa, 4 ya. Mengambil 4 dari kiri, berarti deng 4. Kemudian di sini tengahnya mid. Dia meminta karakter, tadi kan diminta karakter yang ketiga sebanyak 6. Karakter ketiga itu adalah N. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spasi dihitung termasuk karakter, jadi ngan i ya, jadinya ngan i. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, karena spasi ikut dihitung. Kemudian right-nya tadi diminta kanan sebanyak 5 ya, karena sebanyak 5 berarti ini ya, takan ya. Nah, kemudian di sini menggunakan proper berarti huruf besar saja, awal huruf besar saja. Jadi setiap kata huruf besarnya hanya awal setiap kata. Jadi sini jelas ya. Nah, di sini jelas, kita klik ya, misalkan. Nah, ini di sini jelas ya. Ini kurang panjang, oke saya panjangkan dulu ya. D-nya besar, I-nya besar, S-nya besar, M-nya besar ya. Oke, kemudian yang ini adalah hurufnya kecil semua ya.
ini sudah kecil semua, roller aslinya juga sudah kecil semua. Nah, ini menjadi huruf kapital semua ya. Kemudian yang ini menjadi hitungannya jelas 26, jadi artinya ini ada 26 karakter ya, termasuk spasi ini dihitung. Nah, demikian sobat-sobat ya, kita bahas ada 7 formula yang berkaitan dengan karakter, yaitu left, mid, right, proper, lower, upper, dan land. Oke, demikian, sampai jumpa lagi, mudah-mudahan bermanfaat.